Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Catur Rizky, sarjana hukum magister hukum. Saya menjadi dosen tetap di Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya sejak tahun 2022. Hingga saat ini saya telah mengabdi pada Universitas Sunan Giri Surabaya selama kurang lebih 4 tahun dengan jabatan akademik lektor. Dalam proses pembelajaran, saya mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dengan SKS sebanyak 2 SKS. Saat ini saya juga menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Universitas Sunan Giri Surabaya. Pertemuan kali ini kita memasuki pada pertemuan ketiga dengan materi hierarki peraturan perundang-undangan. Pertemuan ini sudah sesuai dengan CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep teoritis dan prinsip hukum tata negara untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum tata negara di masyarakat. Sebelum kita memasuki soal hierarki peraturan perundang-undangan, kita bahas dulu mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk dan tata urut peraturan perundang-undangan antara lain: yang pertama, Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar. Kedua, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Dan yang kelima, peraturan daerah. Terkait peraturan pembentuk undang-undang mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana itu merubah hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini bisa kita lihat mengenai hierarki berdasarkan teori Hans Kelsen, yaitu teori piramida. Jadi yang paling atas itu merupakan Undang-Undang Dasar sampai dengan yang paling bawah. Yang mana undang-undang yang ada di bawah atau peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh menyalahi atau melanggar undang-undang atau peraturan yang ada di atasnya. Ini merupakan prinsip dari hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dari proses peraturan perundang-undangan, mari kita bahas satu persatu dari hierarki peraturan perundang-undangan. Terkait Undang-Undang Dasar, kita tidak perlu membahas secara detail karena itu sudah bisa kita pelajari secara mandiri melalui Undang-Undang Dasar 1945. Kita langsung melalui tahap berikutnya, yaitu soal ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang mempunyai kekuatan mengikat
ke dalam anggota MPR dan juga mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar anggota MPR, yaitu kepada lembaga negara dan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketetapan MPR merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh Presiden dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Ketetapan MPR juga merupakan sumber dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terkait undang-undang. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Undang-undang itu selalu berisi sesuatu yang menyangkut kebijakan kenegaraan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar di bidang-bidang tertentu yang memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Oleh karena itu, ditentukan dalam pasal 20 ayat 2-nya bahwa setiap rancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pada pasal 4-nya menentukan Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Tanggal efektif keberlakuan undang-undang atau effective validity untuk dilaksanakan dalam praktek kadang-kadang ditentukan berbeda pada tanggal pengundangannya. Dalam pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Selanjutnya terkait Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu sebagai sumber hukum dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam pasal 22 Perpu ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ikhwal, kepentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang kedua, peraturan pemerintah itu harus dapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya. Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Apabila materi yang diatur dalam peraturan pemerintah berlebihan sehingga menambah atau bahkan mengubah materi yang diatur dalam undang-undang, maka tersedia mekanisme untuk mengujinya ke Mahkamah Agung. Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar menentukan Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya terkait peraturan Presiden. Menurut ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dijelaskan, materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang
atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Dalam menjelaskan pasal tersebut juga ditentukan bahwa sesuai dengan kedudukan presiden menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Peraturan daerah atau Perda. Menurut ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Perda meliputi 1. Peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPR provinsi bersama dengan gubernur. Kedua, peraturan daerah kabupaten kota yang dibuat oleh DPR daerah kabupaten kota bersama dengan bupati atau wali kota. Yang ketiga, peraturan desa atau peraturan yang setingkat yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Tata cara pembuatan peraturan desa atau peraturan yang setingkat dengan peraturan desa itu diatur dalam peraturan daerah, kabupaten atau kota yang bersangkutan. Oke, demikian materi yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya buka forum diskusi atau tanya jawab. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Mohon maaf Pak, saya sedikit bertanya. Jika Presiden itu dapat menetapkan Perpu apabila dalam hal kegiatan atau kepentingan ihwal yang bersifat memaksa, itu seperti apa ya Pak? Apa bisa dijelaskan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi mungkin lebih baiknya saya ilustrasikan dengan contoh aja ya. Jadi terkait Presiden itu mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal, itu mungkin saya contohkan terkait awal pertama kali Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, itu kan banyak sekali permasalahan ya, demo di mana-mana dan lain sebagainya. Jadi dengan kewenangan presiden pada waktu itu agar tidak terjadi keadaan yang luar biasa seperti halnya di tahun 98, sehingga dengan kewenangannya presiden itu mengeluarkan Perpu yang mana di dalamnya itu mengubah beberapa pasal yang menjadi fokus dari teman-teman mahasiswa untuk diperbaiki. Jadi hal ihwal itu kaitannya agar tidak terjadi kondisi yang di luar kendali, sehingga untuk keamanannya presiden mengeluarkan kewenangannya untuk mengeluarkan Perpu dalam rangka memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Oke, bagus. Untuk yang lainnya, silakan. Ya, saya Pak mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Apakah dalam penyusunan hierarki peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk tidak mengikuti urutan berdasarkan teori piramida? Teori piramida itu merupakan teori dari Hans Kelsen. Ya, jadi bentuknya memang piramida itu. Yang mana teori yang paling atas, peraturan yang paling atas itu merupakan normnya atau norma dasar. Sehingga dari pucuk yang paling atas itu merupakan undang-undang, kalau di peraturan kita itu undang-undang dasar. Jadi teori piramida itu yang atas itu merupakan rujukan dari peraturan yang di bawahnya. Dan peraturan yang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya Mbak, apakah boleh tidak bersama itu, jawabannya tidak boleh. Sehingga dari atas sampai ke bawah itu harus berurutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada terkait hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih saudara yang sudah bertanya. Selanjutnya terkait materi kita pada pertemuan kali ini, untuk merefleksi, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa definisi dari peraturan perundang-undangan? Oke, silakan. Izin menjawab Bapak,
Peraturan tertulis yang berisi norma hukum. Terima kasih. Mungkin boleh saya lengkapi ya untuk jawaban saudara. Jadi peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum yang ditetapkan baik oleh regulator maupun legislator. Nah, itu lengkapnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari sistem atau dari hierarki perundang-undangan kita, peraturan apa yang paling tinggi? Oke, Mas, silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jawabannya Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik sekali. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan terkait teori Hans-Kelsen, yang mana yang paling atas itu merupakan norm. Kalau di hierarki peraturan perundang-undangan kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, lembaga apa yang ada di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang? Ya, silakan, Mas. Ya, terima kasih atas telah diberi kesempatan. Saya rasa mungkin jawabannya adalah DPR. Oke, terima kasih. Dalam undang-undang kita, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, menurut pasal 20 ayat 1, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang. Ya. Dalam hal ini, kalau dalam teori transpolitika, DPR itu masuk pada lembaga legislatif. Ya. Oke, sementara itu pertanyaan. Saya terima kasih saudara sekalian. Saya kira sudah memahami untuk pertemuan kali ini dengan tema hierarki peraturan perundang-undangan. Saya tutup pertemuan kali ini, sampai ketemu minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.